Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Yoga Perdana. Saya dari kelas 4B, Pendidikan Kimia semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban dari soal UTS yang diberikan oleh Bapak Ferli sebagai dosen pengampu mata kuliah Kimia Unsur Utama. Saya akan membahas soal nomor 1 dan soal nomor 4. Soal nomor 1, suatu senyawa sedang diuji untuk digunakan sebagai propelan roket. Analisisnya menunjukkan senyawa ini mengandung 18,54% F, 34,61% Cl, dan 46,85% O. Pertanyaan yang pertama, andaikan rumus molekulnya sama dengan rumus empiris, gambarkan struktur Lewis untuk molekul ini. Nah, pertama-tama kita asumsikan dulu bahwa gabungan dari senyawa tersebut atau gabungan dari atom-atom tersebut berjumlah 100 gram dalam sebuah senyawa. Jadi 18,54% F itu jika di dalam masakan atau dirubah ke dalam gram itu sama dengan 18,54 gram. Sementara Cl jadi 34,61 gram dan O menjadi 46,85 gram. Setelah diketahui masing-masing massa dari atom fluor, klor, dan oksigen, kita selanjutnya mencari mol dari masing-masing atom tersebut. Dengan rumus mol sama dengan massa per atau dibagi AR. Nah, fungsi dari pencarian mol ini ialah nantinya digunakan pada perbandingan mol yang akan menyusun dalam rumus molekul atau rumus empiris nantinya. Karena rumus molekul sama dengan rumus empiris, kita dapatkan bahwa F mendapatkan mol 0,97 mol, sementara Cl 0,97 mol, dan O 2,92 mol. Kita bandingkan perbandingan mol itu karena 0,97 mendekati 1 maka jadi 1, sementara untuk 2,92 mol itu mendekati 3 jadi O-nya 3. Jadi jika dibentuk suatu rumus molekul maka rumusnya ialah FClO3, di mana di sini Cl-nya ialah sebagai atom pusat, dan setelah diketahui rumus molekulnya maka kita konfigurasi elektron. Gunanya apa? Gunanya ialah untuk menggambar struktur Lewisnya dari elektron valensi yang didapat. Setelah digambarkan struktur Lewisnya, maka kita bisa mengetahui PeI dan PeB-nya. Nah, untuk soal B, gunakan teori VSEPR untuk memprediksikan struktur molekul ini. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu teori VSEPR. VSEPR ialah suatu model kimia yang digunakan untuk menjelaskan bentuk-bentuk molekul berdasarkan gaya tolakan elektrostatik antar pasangan elektron. Setelah kita tadi buat rumus molekul, struktur Lewisnya, kita kan bisa mengetahui berapa PeI-nya, berapa PeB-nya. PeB-nya itu 0, PeI-nya itu 4. Jadi kalau dalam teori VSEPR itu PeB itu dilambangkan oleh E, sementara PeI digambarkan oleh AX. Jadi didapatkan AX4 E0, atau bisa juga kita tulis karena E-nya 0 berarti AX4. Bentuk molekulnya ialah tetrahedron. Jadi bisa dilihat gambar di atas. Untuk soal C, urutkan ketiga anion dari unsur-unsur tersebut berdasarkan kenaikan jari-jari ionnya. Nah, jari-jari ion itu dipengaruhi oleh besarnya muatan elektron yang ditarik. Jadi, apabila semakin besar muatan elektron yang ditarik oleh suatu unsur, maka jari-jari ionnya juga akan semakin besar. Serta apabila periodenya semakin kecil dan golongannya semakin ke kiri, maka jari-jari ionnya akan semakin besar. Pertama, kita gunakan dulu atau mencari daripada golongan dan periodenya. Bisa kita ketahui dari konfigurasi elektron menggunakan 1s2, 2s2, dan seterusnya. Pada F-min,
pada ion F, maka ion F akan menarik satu elektron, sementara untuk golongannya ialah golongan 8A dan periode 2. Kenapa kita bisa ketahui 8A dan periode 2? Kita ketahui dari tadi yang konfigurasi elektronnya. Jadi karena berakhiran S dan P berarti itu golongan A, sementara untuk 8-nya itu didapat dari 2S2, 2P, 6. Maka 8A. Serta untuk mencari periodenya itu dilihat dari angka sebelum P-nya itu. Jadi karena sebelum P-nya 2 berarti periode 2. Selanjutnya untuk Cl min juga menarik satu elektron dan golongan 8A periode 3. Jadi lebih bawah dari F. Karena F periode 2 di atas, Cl periode 3 di bawah. Sementara untuk O itu menarik 2 elektron karena ionnya O2-. Jadi golongan 8A sama karena ini sifatnya ion ya. Sifatnya ion, jadi kalau ion itu cenderung untuk menarik agar lebih sempurna. Nah, jadi 8A sama periodenya 2. Serta dapat disimpulkan kenaikan jari-jari ionnya itu ialah Cl lebih kecil dari F, lebih kecil dari O. Kenapa O bisa menjadi paling besar di antara F dibanding F maksud saya? Karena pertama, O itu menarik 2 elektron, sementara F menarik 1 elektron. Walaupun sama-sama di periode 2 di golongan 8A, seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas soal nomor 4. Yang pertama ialah jelaskan interaksi apa saja yang terjadi pada molekul CH3Cl, I2NH3, dan KBr. Pada CH3Cl, kita ketahui bahwa CH3Cl itu merupakan senyawa polar. Jadi, senyawa polar yang tidak memiliki ikatan hidrogen. Sehingga dalam interaksinya antara unsur-unsur di dalamnya itu mengandung gaya dipol-dipol. Untuk I2 itu nonpolar. Jadi di dalamnya itu terjadi gaya London atau gaya dipol-dipol sesaat. Sementara untuk NH3 bersifat polar dan mengandung ikatan hidrogen, maka NH3 mengandung ikatan hidrogen tadi. Pada KBr. Dalam KBr itu terlibat ion-ion K+ dan Br-. Jadi artinya mengandung ikatan ion, serta karena KBr ini sifatnya polar dan mengandung ikatan dipol. Berarti apabila disatukan ialah ikatan ion dipol. Selanjutnya urutkan kenaikan titik didih dari N2, O2, dan NO serta jelaskan. Nah, titik didih ini pertama dipengaruhi oleh massa molar atau MR. Yang kedua ada ikatan hidrogen, yang ketiga ada polaritas. Nah, polaritas ini yang paling berpengaruh pada titik didih suatu senyawa. Jadi apabila senyawa tersebut polar, maka akan mengandung momen dipol. Jadi polar itu menyebabkan adanya momen dipol atau tidak ya. Jadi kalau tidak polar berarti tidak mengandung momen dipol. Yang pertama ada N2. N2 itu massa molarnya 28 gram per mol. Sifatnya non-polar dan momen dipolnya itu 0 karena tidak polar tadi, serta tidak adanya ikatan hidrogen. Untuk O2, massa molarnya itu 32 gram per mol, sifatnya non-polar juga, otomatis momen dipolnya 0, dan serta tidak ada ikatan hidrogen. Untuk NO, massa molarnya itu 30 gram per mol, sifatnya polar, otomatis ada momen dipol, walaupun nilainya 0,153 dipol, serta mengandung ikatan hidrogen. Jadi dapat disimpulkan bahwa NO lah yang memiliki paling besar titik didihnya. Selanjutnya disusul oleh O2. Kenapa O2? Karena massa molarnya itu lebih besar daripada N2. Jadi sama-sama non-polar, tetapi O2 itu kan lebih besar, maka titik didihnya lebih tinggi daripada N2 yang paling kecil ialah N2. Sekian, terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.